Tersangka yang baru kasus berdasarkan surat penetapan tersangka nomor PIN 01.1.2.1/2026 menetapkan seseorang berinisial SS, tempat lahir BH, umur 43 tahun, 11 September 1982, laki-laki Indonesia, Kampung BH, Kecamatan Terputar Islam Petani, Bendahara Desa BH, sekitar tahun 2019 sampai dengan September 2024, pendidikan terakhir SMA. Untuk dugaan indikasi pasal sejauh ini masih pasal 2 dan pasal 3 yang kami terapkan. Ada pertanyaan lain? Pak, ini tersangka baru atau tersangka tambahan atau seperti apa, Pak? Ini pengembangan dari terdahulu, tersangka terdahulu. Perannya apa, Pak? Beliau sebagai bendahara. Izin Pak, untuk status bendahara masih sampai sekarang atau sudah menjadi mantan? Mantan bendahara ya, mantan bendahara. Bendahara desa atau Pak di atau seperti Bendahara desa. Bendahara desa, Pak. Bendahara di desa BH. Untuk status bendahara desa itu sampai kapan, Pak? Sebelum dicabut? Status dia sebagai bendahara desa, apakah setelah kasus ini terbongkar atau Sebelumnya sudah bikin 2024 terakhir 2024 saat garis definitif penjabat lagi diganti dalam periode 2024 itu. Pak, terkait dengan pengembangan ada penetapan tersangka selanjutnya selain dari ini? Kalau itu kami masih dalam pendalaman. Kalau ada perkembangan terkini kami masih akan informasikan lagi. Kalau lebih spesifik lagi, peran dari bendahara ini praktiknya seperti apa? Apakah seperti apa dalam masalah peran nanti karena ini kan lebih dari satu orang, otomatis ada bersama-sama. Entah dia sebagai turut serta melakukan atau membantu melakukan. tersangka sekarang apakah langsung ditahan? Berdasarkan surat penetapan tersangka, ya kami akan tahan hari ini. Pak, sekali lagi jenis kelamin tersangka Laki-laki. Pak, mohon izin Pak, beberapa waktu yang lalu pihak dari Kejaksaan sendiri memeriksa Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pak, dari informasi yang kami terima, benar seperti itu Pak, terkait dengan kasus yang Kepala sementara hangat Dinas ini? dan Kepala Bidang apa ini? PMDD. PMD. Iya. Ya, kemarin diperiksa sebagai saksi. Karena alur pencairan APBDes ini kan melibatkan Dinas PMD sebagai tim verifikator kabupaten. Dipastikan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini Pak? Ya, untuk itu sebagai saksi. Sudah selesai, Pak? Apa akan lanjut lagi, Pak, dipanggil atau seperti apa, Pak? Kami tergantung dari proses penyidikan. Apakah masih ada perlu yang kami ini, pasti akan kami kabarin lagi. Kira-kira akan ada yang terkait lagi di PMD? Di kasus ini? Sementara Berpotensi? Apakah ada potensi yang untuk sementara Oke, kita tambahkan sedikit. Jadi sampai sejauh ini kita masih mengembangkan karena memang kerugiannya kan cukup besar nih. Jadi siapapun yang terlibat dari pengembangan, pemeriksaan saksi, dari pemeriksaan tersangka, siapapun yang terlibat, contohnya hari ini juga itu setelah pengembangan kita menetapkan tersangka. Dan tidak menutup kemungkinan itu besok juga ketika dikembangkan juga dapat bukti yang terlibat, pasti kita naikkan juga satu sebagai tersangka. Pihak dinas juga kita sudah periksa kemarin dengan perkasi intel, masih mendalami peran dari dinas karena memang dia untuk pengajuan dan pencarian itu melalui mekanisme dari dinas PMD. Jadi apakah mereka juga turut membantu dilakukannya tindak pidana, karena memang kegiatan ini banyak yang fiktif begitu. Tapi kenapa kan dicairkan seperti itu? Tapi semuanya hasil dari tim temukan fakta bagaimana seperti apa seperti itu. Jadi kita carikan bukti apakah cukup itu kita naikkan jadi tersangka. Gitu. Pak, sekali lagi Pak, ada peluang pejabat terkait
bicara peluang kita tidak bisa kita pastikan, tapi kalau soal fakta tidak akan bisa kita tutupi. Jadi semua yang terlibat, terbukti, yang bertanggung jawab kita pasti akan minta pertanggungjawaban secara hukum. Pak, minta disebut kembali jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Kurang 900 ya? lebih 900-an juta. Ada dua berarti sudah yang mantan PBS di Bulan yang sudah Bukan ditetapkan. mantan Pemdes di desa, PLH, PJ atau PLH itu, dan bendahara yang sekarang. Artinya ada dua yang di Iya, sejauh ini baru dua, sejauh ini. Oke, terima kasih Pak Kasintel. Dari saya Pak, boleh? Boleh, Itsus. Tadi teman-teman sudah tanya, kan ini sudah ditetapkan tersangka yang baru lagi kan? Siap. Nah tentu kan dari masing-masing yang ditetapkan kan, apakah ketika menyelewengkan ADD itu, kan mungkin DP jumlahnya kan beda-beda? Ya, Oke, dari sisi untuk penetapan pasalnya, apakah itu sama atau seperti apa? kalau Pak? sisi pasal kurang lebih sama, pasal 2 dan pasal 3. Kalau besaran nominal nanti akan kami perinci lagi. Kita tambahkan sedikitnya. Jadi peran dari kedua tersangka ini saling keterkaitan. Oke. Jadi ada yang membantu terjadi pidana seperti itu. Biasa misalnya SPJ-nya dibuat bodong. Jadi nanti kita akan buka lagi, semuanya pasti di persidangan. Peran-perannya semua itu dia. Pak, ini kan masih didalami, atau tidak menutup kemungkinan bisa saja juga akan bertambah kan? Nah, apakah misalnya dari bentuk uangnya mungkin cuma sedikit dibandingkan dengan lain-lainnya, misalnya ada yang sedikit. Nah, apakah dia tetap juga ditahan? Misalnya jumlahnya misalnya 5 juta. Ini kita ini bahasanya masa bodoh misalnya. Oh. Nah, kan ada yang berpikir bahwa seorang ditahan itu ketika dia menggunakan uang banyak, misalnya dengan puluhan juta atau ratusan juta. Tapi misalnya dia terlibat hanya menggunakan sedikit, itu bagaimana? Oke, cukup ya. Ya, untuk yang soal Tunggu sabar Pak ya. banyak atau sedikit itu dilihat dari peran dia. Jadi peran dia di dalam tidak pidana itu sebagai apa? Dia tidak menerima juga ketika dia membuat orang lain kaya, dia sudah memenuhi unsur Pak. Seperti itu. Pak, kasih berarti kan ketika dia walaupun dia tidak menggunakan uang, tapi dia terlibat dalam administrasi, menjerumuskan sengaja, terlibat bisa. Jadi begini, Pak. Kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak menerima uang Pak. Jadi semua harus kita buktikan dengan fakta yang kita temukan seperti itu. Jadi yang kita di sini faktanya kerugian ada, kemudian perang masing-masing itu yang kita tunjukkan. Termasuk di pihak administrasi. Termasuk administrasi. Pak, di kasus ini apakah ada dugaan keterlibatan kakek dalam? Itu masih kita dalam. Pak, untuk tahap pertama berapa hari akan dilakukan penahanan ini, Pak? Sesuai dengan undang-undang kita untuk 20 hari ke depan dulu. Pak, untuk KUHP baru ini kira-kira denda sendiri Pak, apakah dia sama dengan seperti lalu Pak? Berapa miliar minimal, apakah KUHP baru itu sama enggak? Dia di undang-undang korupsi, tidak masuk KUHP. Kalau tipikor. Iya, maksudnya denda 10 juta, denda sama yang lalu 200. Untuk tipikor tidak ada denda Pak ya, Tidak ada ya? kecuali uang pengganti. Upah uang pengganti. Iya, uang pengganti sesuai dengan kerugian yang ditemukan. Oh, siap-siap. Ya Pak, apakah ada desa-desa yang lain yang mungkin ke depan akan diselidiki Pak? Dilihat ke depan kalau laporan masyarakat yang cukup masif merugikan rakyat, ya kalau masyarakat melaporkan kita pastikan tindak lanjut. Jadi Akan ada berarti ya Pak? ya kalau ada laporan dan punya bukti yang valid gitu loh. Pak, sebagai penutup dari pertanyaan kami, apakah ada pesan dari Bapak sebagai aparat penegak hukum Baik. untuk praktik korupsi yang berjalan di sana Baik, ini? terima kasih. Seperti kita ketahui bersama ya, akhir-akhir ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Sangihe itu mencoba ngambil keuntungan dengan meminta sesuatu terhadap pihak-pihak yang kami periksa. Jadi dengan itu kami menyebutkan itu tidak benar, dan kalau memang itu ada ya silakan langsung hubungi kami, karena kami sendiri berkomitmen tidak main-main dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir dari saya,
peran teman-teman juga sebenarnya sangat membantu untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Terima kasih.